Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 39. Dia mau nyumbang mobil, potong adi cepat, membuat Lucy menoleh kaget. Mana mungkin dia mau nyumbang mobil? Adi hanya memberi kode lewat mata. Lucy menahan napas, lalu dengan terpaksa mengangguk. Wah, tante baik banget ya. Seru Siska tepuk tangan kegirangan. Terus, kenapa kalian di hotel kayak gini? Tanya Jana curiga, matanya menelusuri sekitar. Bukan cuma aku, sih. Hampir semua keluargaku lagi liburan di sini. Mereka bosan di kamar, makanya cari suasana yang beda, jawab Adi asal bunyi. Ya udah, sekarang pesenin kamar buat aku juga, ucap Jana cepat. Tanpa banyak bicara, Adi berjalan ke meja resepsionis. Ia memesan kamar untuk Jana dan anaknya, mencoba menjaga agar sandiwara kecil ini tetap utuh, meskipun di bawahnya bom waktu sudah menunggu untuk meledak. Sementara itu Raka memandangi foto Anjani dengan seksama. Tatapannya tajam, bibirnya mengatup rapat, lalu tersenyum dingin. Kamu sudah mencoba bermain denganku, Anjani. Kamu dan semua yang kamu miliki akan tamat, gumamnya pelan. Ia meraih ponsel di meja, tepat saat itu telepon masuk dari Karel. Kami akan lakukan sekarang, bos, kata Karel di seberang. Oke, lakukan sekarang, aku mau dia tetap hidup. Aku masih ingin tubuhnya, jawab Raka tanpa ragu. Wah, kalau itu maaf, Pak. Ada tambahan biaya kalau maunya begitu, balas Karel. Beres. Uang bukan masalah bagiku, ucap Raka tenang. Ia memutus panggilan lalu kembali menatap layar ponsel. Foto Anjani masih terpampang di sana. Wajahnya begitu tenang, seolah tak menyadari badai besar yang akan segera menghantam hidupnya. Anjani, kamu akan layu sebelum berkembang. Kamu akan redup sebelum sempat bersinar, bisiknya dingin. Semua ini terjadi hanya karena satu hal, karena Anjani terlalu keras kepala. Sementara itu Anjani duduk di dalam mobil, matanya mengarah ke jendela. Jalanan malam terlihat lengang, tapi ada sesuatu yang membuatnya tak tenang. Dari kaca spion, ia melihat Jamal tersenyum, senyum yang tidak biasa, dingin dan mengerikan. Pak Jamal, jangan senyum kayak gitu, serem ucap Anjani. Berusaha terdengar santai meski nadanya sedikit gemetar. Oh, maaf, Bu, jawab Jamal buru-buru meredakan ekspresinya. Tiba-tiba, ciit. Mobil mengerem mendadak. Anjani nyaris terhuyung ke depan. Di sekeliling mereka, 10 van hitam berhenti dan mengepung dari segala arah. Lampu-lampu temaram dari kendaraan itu membuat suasana makin mencekam. Apa-apaan ini? Desis Anjani panik. Matanya menatap keluar, tubuhnya kaku. Pak Jamal, siapa lagi ini? Kenapa banyak banget musuh Pak Jamal? Jamal tak menjawab langsung. Ia menarik napas panjang, lalu tertawa pelan. Hehe. Untuk hari ini, nggak ada yang bisa ganggu Jamal, Bu. Ia menoleh ke Anjani, matanya tajam. Itu semua musuh ibu. Anjani menghela napas panjang. Ia merasa tak pernah punya musuh, apalagi melakukan tindakan kriminal, tapi mengapa ia dikepung seperti ini? Siapa yang ngirim mereka? Lucy? Raka? Atau Ricky? Pikirnya kalut, nama-nama itu berseliweran di kepalanya. Dari dalam mobil van, satu persatu sosok bertopeng keluar. Mereka semua membawa senjata, besi, tongkat, bahkan ada yang menggenggam parang. Langkah mereka serempak dan tenang, seolah sudah terbiasa. Tubuh Anjani mulai bergetar, ia tahu Jamal bisa bertarung. Pria itu pernah menghajar 5 orang sekaligus tanpa luka berarti. Tapi kali ini, jumlah lawan terlalu banyak. Anjani ragu, napasnya pendek-pendek. Cepat ia meraih ponsel dari tas, jemarinya bergetar saat mencoba menyalakannya. Mati, layar gelap. Sial, bisiknya. Baterai habis, tak ada sinyal bantuan, tak ada jalan keluar. Raka menatap layar ponselnya, lalu menekan nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Telepon tersambung.
Bagaimana? Sudah dapat? Tanyanya tanpa basa-basi. Tenang saja, bos. Target sudah ada di tangan kami, jawab Karel di seberang, terdengar puas. Ia mengirim sebuah foto. Raka membuka file yang dikirim. Seorang wanita muda berjilbab tampak duduk lemas di sudut ruangan sempit dan pengap. Matanya tertunduk, bajunya sedikit kotor. Sekelilingnya gelap, hanya satu lampu gantung redup yang menerangi. Di mana dia sekarang? Tanya Raka cepat, nadanya dingin. Di markas saya, bos. Aman untuk sementara. Bawa dia ke tempatku malam ini juga. Jangan sekarang, bos. Tadi sempat terjadi bentrok. Beberapa petugas nyamar bertarung dengan anak buah kami, sekarang kami sedang diburu. Kalau bos datang ke sini sekarang, bisa ikut terseret. Karel terdengar buru-buru menjelaskan, suaranya sedikit rengah di ujung sambungan telepon. Kenapa bisa sampai ketahuan? Raka mendengus kesal. Aku juga nggak tahu. Sepertinya itu pengawal menteri, jawab Karel mulai terdengar gelisah. Pengawal menteri? Sialan. Si menteri itu rupanya dia melindungi cewek itu. Raka berdiri dari kursi, rahangnya mengeras. Ia mengepalkan tangan, ini jelas di luar dugaan. Raka berpikir semuanya berjalan lancar. Tapi jika menteri itu ikut campur, maka ini bukan sekadar perebutan pengaruh, ini perang dengan orang dalam sistem. Kalau begitu, jangan gerakan siapa-siapa dulu, jaga dia. Jangan sampai kabur, jangan sampai terluka. Aku masih butuh dia hidup, kata Raka akhirnya. Siap, bos. Tapi kami akan pindah tempat dalam 1 jam, lokasi sudah tidak aman. Baik. Kirim koordinat barumu nanti, aku tunggu kabar. Raka mematikan sambungan. Ia berjalan mondar-mandir di ruangannya, gusar. Semua sudah ia rancang, Anjani seharusnya tak punya pelindung sekuat itu. Tapi jika benar menteri itu ikut campur, maka permainannya harus berubah. Dan Raka tak pernah suka kalah. Ia berdiri kaku di sisi ranjang, menatap kakaknya yang terbaring dengan pandangan kosong. Tubuh lemah itu tak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti dulu. Hanya alat bantu medis yang membuktikan bahwa nyawa masih menggantung di sana. Kalau kamu pelakunya, akan kubuat hidupmu menderita, gumam Raka pelan. Bagaimana, Raka? Farida muncul dari belakang dengan ekspresi cemas. Anjani sudah di tanganku, Bu, jawab Raka tenang namun tegas. Farida tersenyum penuh kemenangan. Baguslah kalau begitu, cepat interogasi dia. Ibu yakin dia pelakunya? Pasti dia yang menyebabkan kakakmu jadi begini. Situasinya belum aman, Maah. Tadi Karel sempat bentrok dengan pasukan si menteri. Kalau kita nekat menemui Karel sekarang, aku takut keberadaan kita terlacak, kata Raka menatap ibunya serius. Farida mengepalkan tangan, wajahnya memerah karena amarah. Sialan, Anjani benar-benar jadi gundiknya menteri. Raka menatap ibunya tanpa berkedip, emosinya meledak dalam diam. Bukan hanya karena keadaan kakaknya, tapi juga karena nama menteri itu disebut-sebut. Orang itu terlalu sering menghalangi langkah mereka. Sementara di tempat lain, Lucy duduk di sudut kamarnya, hatinya tak tenang. Anjani tahu semua tentang aku. Sialan anak itu, kalau dia buka mulut, aku bisa tamat. Tangannya gemetar saat membuka laptop, ia mengetik satu kata kunci, topeng silikon identik wajah manusia. Aku butuh wajah baru, sesuatu yang bisa menyelamatkanku. Kalau perlu, aku jadi orang lain selamanya. Sebuah situs gelap muncul di layar, matanya menyala. Ini diam bisa dipesan. Tapi harganya astaga, 100 juta satu? Gila. Tanpa pikir panjang, ia menghubungi kontak yang tertera. Mereka membuat janji di pinggiran kota. Dengan uang dari Raka, ini bukan masalah, asal aku bisa selamat. Menggunakan taksi online, Lucy tiba di sebuah sudut kota yang tampak biasa saja. Namun seorang pria bertudung membawanya masuk ke sebuah pintu besi tersembunyi. Tangga menurun membawanya ke lorong bawah tanah yang gelap dan pengap. Lucy tak percaya yang dilihatnya. Deretan topeng silikon menggantung, wajah-wajah palsu yang tampak nyaris hidup.
Ini seperti film. Tapi aku butuh ini, aku harus aman. Dengan bantuan si penjual, Lucy mencoba satu topeng. Lembut, melekat sempurna. Sekarang, aku bukan Lucy lagi. Ia tersenyum puas di balik wajah barunya. 3 hari berlalu, tanpa kabar sedikit pun dari Karel. Sementara hanya tersisa 2 hari lagi, sebelum uji publik formula milik Anjani. Raka gelisah, ia tak ingin kecolongan, bahkan satu kesalahan kecil pun tak boleh terjadi. Ini soal harga diri, kekuasaan, dan kendali penuh atas permainan. Ponselnya dicek berkali-kali, tak ada notifikasi. Tak ada panggilan, kosong. Hingga akhirnya, layar menyala, nama Karel muncul. Raka langsung mengangkat dengan nada tajam. Dari mana saja kamu? Kenapa baru menelpon sekarang? Maaf, bos. Aku terus dipantau, suara Karel terdengar pelan tapi tegang. Raka mengerang frustasi. Sekarang bagaimana? Sudah aman, bos. Lokasi sudah bersih. Bagus, di mana kamu sekarang? Transfer dulu, bos. Aku sudah keluar banyak uang buat nutup mulut anak-anak dan amankan lokasi. Raka menggertakkan gigi, isi kepala kamu cuma uang. Sudah, bos. Transfer saja dulu, desak Karel. Dengan jengkel, Raka akhirnya mentransfer sejumlah besar uang. Tak lama kemudian, Karel mengirimkan share location. Raka tersenyum menyeringai, dingin. Ini akhir permainanmu, Anjani. Tanpa membawa siapapun, Raka melajukan mobilnya sendiri. Terlalu banyak yang tahu hanya akan menjadi ancaman. Lagi pula, ia sudah menyiapkan seseorang untuk mengurus Karel. Setelah ini, menghapus jejak dan menghilangkan saksi. Google Maps menuntunnya ke pinggiran kota, dekat sebuah bukit sunyi. Ia turun dan berjalan menyusuri jalan setapak sempit, menuju sebuah rumah tua yang berdiri di tengah kebun rimbun. Beberapa pria bertubuh kekar berdiri berjaga di depan. Salah satu penjaga membukakan pintu, dan mempersilahkannya masuk tanpa banyak tanya. Di mana orangnya? Raka bertanya cepat. Karel tak menjawab. Ia hanya memberi isyarat, dan berjalan menuju pintu besi yang mengarah ke ruang bawah tanah. Mereka menuruni tangga yang lembab dan gelap, suara langkah kaki menggema pelan. Ceklek. Lampu menyala terang. Dan di sanalah dia. Seorang wanita berjilbab duduk terikat di kursi besi, wajahnya lebam dan kotor, napasnya berat. Anjani, meski tampak lemah, sorot matanya masih menyala. Raka menatap tajam, lalu tiba-tiba. Plak! Sebuah tamparan mendarat di wajah Karel. Karel terhuyung. Kenapa, bos? Kenapa kamu sakiti dia? Bodoh! Desis Raka marah. Maaf, bos. Dia terus melawan. Aku hanya ingin buat dia diam. Ujar Karel menunduk, takut. Raka mendekat ke Anjani, wajahnya dingin namun penuh obsesi. Jangan rusak dia sebelum aku selesai. Raka melangkah mendekati Anjani yang terikat di kursi. Wajahnya datar, sorot matanya menyiratkan kebencian dan kepuasan. Ciuh. Anjani meludahi arah sepatu Raka. Raka tertawa kecil, sinis. Hah, akhirnya kamu berakhir juga, Anjani. Anjani tak berkata apa-apa, tatapannya tajam menolak tunduk. Jangan menatapku seperti itu, ucap Raka seraya mencengkeram dagu Anjani dengan kasar. Tatapanmu menjijikan, seolah kamu masih punya harga diri. Tatapan Anjani tidak goyah. Bahkan makin dingin dan makin menusuk. Raka mengerutkan kening, kemudian tertawa kecil. Kamu tahu apa yang menyedihkan? Kamu berpikir masih bisa menang. Ia membungkuk sedikit, berbisik di telinga Anjani. Tapi permainan sudah selesai. Kamu kalah, dan kali ini aku yang berkuasa. Dan hari itu Raka melampiaskan nafsu nikmatnya pada Anjani, lalu pergi meninggalkan Anjani seorang diri. Raka melangkah keluar dari ruangan bawah tanah dengan senyum puas. Di ambang pintu, ia menoleh sekilas pada Karel. Selanjutnya terserah kamu, ucap Raka dingin. Karel tidak menjawab. Ia hanya menunduk dalam, seolah sudah tahu apa yang harus dilakukan.
Bersambung.